Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Selin Nia Ulandari. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya bersama dengan teman saya Yosefikus Hensijon akan memaparkan materi kami mengenai manajemen kelas atau konsep dasar manajemen kelas. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh saudara Yosefikus Hensijon dan pemateri kedua akan dibawakan oleh saya sendiri. Dan untuk pemateri pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosefikus Hensijon. NIM saya C1C11919. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur dan mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manajemen berarti mengendalikan atau mengelola. Secara etimologi, definisi dari manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan untuk sebuah organisasi melalui proses pencernaan, perorganisasian, pengolahan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok tertentu. Pengertian kelas. Kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai kesatuan diorganisasi menjadi unit kerja secara dinamis, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Kelas dalam arti sempit adalah ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul yang mengikuti proses pembelajaran. Bagi guru maupun siswa, ruangan kelas adalah tempat mereka belajar. Ya, kriteria kelas. Yang pertama, pencernaan. Kelas harus memiliki atau memperoleh cukup cahaya yang menerangi. Yang kedua, ventilasi. Sirkulasi udara dalam dan dari luar cukup bagus. Yang ketiga, kenyamanan. Kelas itu harus rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. Yang ketiga, letak tempat duduk yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadikan siswa leluasa dan dapat berinteraksi dengan teman dalam aktivitas belajar. Yang kelima, penempatan siswa, seperti siswa yang pandai dengan siswa yang tidak pandai harus berbeda. Ya, jenis-jenis kelas. Yang pertama, jenis kelas maya. Kelas maya atau virtual kelas adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan siswa, di mana pengajar menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kelas maya menyediakan fasilitas untuk mengatur untuk mengunggah bahan ajar sehingga bisa diunduh langsung oleh siswa yang terhubung di dalam kelas tersebut. Perbedaan kelas maya dengan kelas biasa terletak pada keterbatasan komunikasi karena tidak terjadi tatap muka secara langsung. Yang kedua, kelas reguler dan non-reguler. Kelas reguler atau kelas umum bisa digunakan oleh lulusan SMA atau kuliah biasa. Diperuntukkan bagi kuliah penuh bagi para pelajar yang lulusan sekolah langsung, kuliah, dan kuliah penuh seperti masuk banyak hari dalam seminggu. Kelas non-reguler digunakan untuk karyawan, pekerja yang ingin kuliah namun dengan kelas non-reguler yang hanya kuliah beberapa hari dalam seminggu. Kelas non-reguler diperuntukkan jujur dan mandiri, biaya yang mahal. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan suatu kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat
terjadinya kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian, ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari manajemen. Yang pertama, menurut Ari Kunto, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar yang diharapkan. Dan menurut Jamara, manajemen kelas adalah suatu upaya memperdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Suhardan, manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan belajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Dan menurut Sulistirini, manajemen kelas adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh seorang guru secara sistematis untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi kelas yang dinamis dan kondusif dalam rangka menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen kelas. Nah, di sini ada 4 tujuan manajemen kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas sebagai lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Dan tujuan yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta media pembelajaran yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual mereka dalam kelas. Nah, tujuan yang terakhir yaitu membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, materi yang terakhir mengenai kegiatan manajemen kelas. Menurut Mudasir, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan manajemen kelas yang baik yaitu ada 5. Yang pertama, mengelola lingkungan kelas. Salah satu faktor penting dalam belajar adalah lingkungan belajar. Untuk itu, guru harus dapat menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan peserta didiknya. Contohnya, pengaturan lingkungan kelas salah satunya adalah tempat duduk yang diatur secara berderet menghadap ke papan tulis dengan peraturan berdasarkan tinggi pendeknya siswa. Kemudian, kegiatan manajemen kelas yang kedua yaitu penegakan disiplin kelas. Disiplin merupakan kesediaan untuk mematuhi ketertiban agar anak didik dapat belajar. Disiplin yang dimaksud ialah sebagai upaya untuk mengatur dan mengontrol perilaku anak untuk mencapai tujuan pendidikan, karena ada perilaku yang harus dicegah dan ada perilaku yang harus dilarang, dan begitu sebaliknya ada perilaku yang harus dilakukan. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu kontrol perilaku anak. Perilaku anak didik merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari siswa dan guru. Ketika perilaku seluruh kelas memenuhi harapan, maka pembelajaran dapat dimaksimalkan dan kegiatan pembelajaran juga menjadi lebih terarah. Kemudian kegiatan manajemen yang keempat yaitu manajemen konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi antara guru, siswa dengan siswa. Ada beberapa hal yang menjadi timbulnya konflik adalah seperti adanya kesalahpahaman atau kegagalan dalam berkomunikasi, hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan, dan lain-lain. Dan kegiatan manajemen yang terakhir yaitu kegiatan penataan kelas. Kelas merupakan taman belajar bagi siswa
dan menjadi tempat bagi mereka bertumbuh dan berkembang secara fisik maupun secara emosional. Syarat kelas yang baik adalah rapi, bersih, nyaman, cukup cahaya yang menerangi, dan sirkulasi udara yang cukup. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai konsep dasar manajemen kelas. Jika ada kesalahan dalam materi kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom.